September 1939, Inggris dan Prancis masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Inggris sebagai negara kepulauan tentunya sangat tergantung dengan pasokan barang-barang impor dari Amerika atau sekutunya. Dan dalam perang berlangsung, Inggris memerlukan lebih dari 1 juta ton barang impor per minggunya untuk bertempur. Dari impor besar-besaran itulah Kriegsmarine atau Angkatan Laut Jerman bergerak untuk menerapkan strategi yang serupa dengan yang digunakannya dalam Perang Dunia Pertama. Akan tetapi, Jerman pun sadar, ia tidak dapat menandingi Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang sangat kuat pada saat itu. Dengan itulah, Kriegsmarine memulai kampanyenya melawan sekutu yang dibawahi oleh Erik Raeder dengan cara mengirimkan 53 kapal selam U-boat dengan tujuan memotong jalur perdagangan Inggris dan Amerika dari persediaan yang dibutuhkan Inggris untuk berperang. Pada awalnya, U-boat hanya berjumlah 53 unit saja dengan keterbatasan teknisi dan logistik. Atas keberhasilannya pada Perang Dunia ke-1 dan awal Perang Dunia ke-2, Hitler mulai menyetujui program pembangunan kapal selam yang lebih kuat dan atas usulan dari Panglima tertinggi Kriegsmarine, yaitu Admiral Erik Raeder. Sampailah pada pertengahan tahun, Jerman berhasil membuat lebih dari 1.100 U-boat dengan 16 tipe baru. Dengan jatuhnya Prancis pada bulan Juni 1940, Commodore Carl Dönitz memperoleh pangkalan baru di Teluk Biscay dan tempat di mana para serigala U-boatnya dapat beroperasi dan menyebar ke Laut Atlantik. Di saat itu pula, Jerman dengan mudah mendapatkan sebuah informasi kode Enigma Jerman dari sinyal Angkatan Laut Inggris kala itu dan dengan mudah mengirim sekumpulan serigala untuk berburu kapal-kapal dagang yang melintasi Atlantik. Ketika sebuah U-boat melihat konvoi, dengan segera akan memacarkan lokasi dan koordinasi dengan serangan yang akan dilakukan. Serangan ini biasanya dilakukan pada malam hari dan melibatkan hingga 6 U-boat. Sepanjang tahun 1940 sampai 1941, kapal selam U-boat menikmati kesuksesan yang luar biasa dan menyebabkan kerugian besar pada pengiriman sekutu dengan total kerugian lebih dari 10 juta ton pada kala itu. Pertempuran itu pun kemudian dikenal sebagai Happy Time atau musim menembak Amerika. Jerman kali itu berhasil menenggelamkan lebih dari 3.500 kapal dagang sekutu dan 175 kapal perang karam selama periode tahun 1940 hingga 1941 dan di bawah komando Carl Dönitz. Ada beberapa komando U-boat yang melegenda kala itu, seperti Otto Kretschmer yang berhasil menenggelamkan 47 kapal sekutu dengan total tonase 274.000 ton dalam kurun 2 tahun. Kemudian ada Wolfgang Luth dengan 17 operasi yang berhasil menenggelamkan 47 kapal sekutu dengan tonase bobot 225.000 ton. Dan yang terakhir yaitu Günther Prime berhasil menenggelamkan kapal perang HMS Royal Oak di pangkalan Scapa Flow pada tanggal 14 Oktober 1939 dan lebih dari 30 kapal sekutu berhasil dikaramkannya dengan total tonase sekitar 200.000 ton. Atas keberhasilannya ini, kelompok-kelompok U-boat ini kemudian dijuluki sebagai paket serigala dengan target misi yaitu menyerang konvoi Atlantik yang memasok Inggris. Meskipun Inggris kali itu mempunyai angkatan laut yang luar biasa, akan tetapi masih memiliki banyak kekurangan, terutama belum mempunyai kapal anti U-boat dan sonar yang belum bisa mempertahankan kontak dengan target selama serangan. Dan pada musim semi 1941, Inggris meningkatkan kapal pendamping tambahan. Dari penambahan itulah, kerugian mulai berkurang dan Angkatan Laut Kerajaan mulai menenggelamkan U-boat dengan kecepatan yang meningkat. Sampai pada akhirnya, sekutu berhasil mendapatkan mesin kode Enigma Jerman dan pemasangan peralatan pencari arah frekuensi baru untuk melacak U-boat Jerman. Dari situlah, kerugian dari pihak sekutu sedikit berkurang. Dan pada bulan November 1942, Laksamana Sir Max Horton ditugaskan untuk memburu kapal-kapal U-boat yang berada di Laut Atlantik. Dan pada musim semi 1943,
Keganasan pertempuran laut pun semakin meningkat, di mana kerugian sekutu semakin meningkat dan pasukan bantuan Inggris pun mencapai tingkat kritis kala itu, serta Jerman kehilangan beberapa U-boatnya. Dan dalam beberapa pertempuran lainnya, konvoi dari kapal Inggris dengan nama kode ONS-5 diserang oleh 30 U-boat kala itu. Dari pertempuran itulah 17 kapal sekutu karam dan 6 U-boat Jerman berhasil ditenggelamkan. 2 minggu kemudian, konvoi kapal dagang dari Sydney dengan kode SC-130 yang berangkat dari pelabuhan Halifax dengan pengawalan ketat 37 kapal perusak dan diserang oleh 25 U-boat dari 3 jalur pada saat itu. Dari pertempuran itulah, sekutu menganggap kemenangan yang luar biasa dan Jerman kehilangan 3 U-boatnya. Kemajuan sekutu yang terus meningkat dan mereka pun berhasil membuat senjata mortir anti kapal selam, yaitu Hetgehoel, dan kemajuan membaca lalu lintas radio Jerman. Dari kemajuan itulah membuat sekutu lebih dengan leluasa memburu U-boat milik Jerman, dan di bulan Mei 1943 lah Karl Dönitz kehilangan lebih 30 U-boatnya dan menjuluki sebagai Black May. Selama pertempuran berlangsung, kerugian sekutu mencapai sekitar 3.500 kapal dagang dan 175 kapal perang karam dan sekitar 72.000 pelaut tewas. Dan dari pihak Jerman berjumlah 783 U-boat dan sekitar 30.000 pelautnya tewas. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah U-boat ini? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.